Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menonton ya dan berkomentar satu tentang video yang baru terjadi ya kemarin. Oknum polisi dan juga masyarakat pastinya sih akan durun-kandurun yang suka mengganggu peribadatan Kristen, teman-teman sekalian. Ini mereka membubarkan ibadah lagi, bahkan melarang pendetanya supaya pendetanya tidak buat lagi ibadah di rumahnya, padahal di rumah sendiri, teman-teman sekalian. Nah, ini kita akan dengarkan satu ibu-ibu muslim dan juga nanti Abu Janda ya, Permadi Arya, memberikan keterangan bahwasanya untuk ya ibadah di rumah itu tidak perlu izin dan lain-lain ya, seperti musola bagi muslim tidak perlu izin gitu ya, kecuali gereja ya baru dibuat izinnya. Nah, teman-teman sekalian, ini yang kemudian kita akan bahas bersama-sama. Sebelumnya kita tonton videonya berikut ini. Oke. Udah, Bu. Nyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebaktian lagi. Nyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebaktian lagi di rumah saya tinggal. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat. Bab 1 pasal 3 berbunyi, rumah ibadat adalah bangunan yang punya ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah kecuali tempat ibadah keluarga. Rumah ibadat keluarga itu tidak perlu pakai izin. Apa yang dimaksud rumah ibadat keluarga? Yang dimaksud rumah ibadat keluarga kalau di Islam itu namanya musola, kalau di Kristen itu namanya rumah doa. Ya, jadi untuk kita umat Islam, kalau kita mau bangun musola di ruko perlu pakai izin nggak? Tidak perlu. Tidak perlu pakai izin. Begitu juga orang Kristen. Orang Kristen mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko itu tidak perlu minta izin. Nah, ini penting sekali buat umat Kristen tahu. Jadi supaya jelas, kalian ibadah di rumah, kalian ibadah di ruko tidak perlu minta izin. Itu menurut SKB 2 Menteri. Pagi buat semuanya ya, mohon maaf video ini tidak bisa saya edit. Saya juga dari Putri Sumatera Utara dan saya juga beragama Islam, tapi saya miris ya melihat ya orang-orang yang seiman dengan saya bertindak seperti ini, terutama nih masa aliansi umat Islam Kota Medan. Maaf, ingat ya saudara-saudaraku, kita adalah negara demokrasi, negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Kita dituntut harus saling menghormati antar agama, yaitu dengan agama yang lain. Kita satu negara, itu negara Indonesia ya, yang sudah diatur dalam undang-undang, yaitu bebas memeluk agama masing-masing. Kenapa begini ya? Miris saya melihat begini ini. Kenapa rupanya mereka beribadah di situ? Apakah mengganggu nyawa-nyawa kalian? Rupanya semua di sana. Sadarlah. Berbuat baik itulah yang diinginkan oleh Nabi kita, ajaran agama kita. Bukan menyakiti antar sama manusia. Semoga ini cepat ditindaklanjuti oleh pemerintah setempatnya. Oke, terima kasih dan salam seakhir. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama. Dan apa yang terjadi ini bukan barang baru gitu ya. Udah sering sebenarnya terjadi. Tapi ya kita bingung dengan pemerintah kita yang kemudian itu tidak tegas dalam hal ini. Ya, kita berharap memang ya dengan presiden baru yaitu Pak Prabowo dan Pak Gibran ya, jika nanti sudah resmi, sudah sah menjadi Presiden Republik Indonesia, kita berharap teman-teman sekalian mereka akan memperhatikan ini ya. Bukan hanya saja bikin teguran-teguran dengan pidato, tapi memang harus bertindak ya. Gerakan aparat ya, ada yang berhak di situ ya untuk mengamankan peribadatan ya. Jadi apa yang disampaikan oleh ibu-ibu tadi juga itu kita melihat bahwa dia mengerti gitu ya betapa sakitnya orang Kristen ketika ibadahnya dibubarkan. Karena ya kita harus cubit diri kita sendiri, teman-teman sekalian. Cubit diri kita sendiri, dan kalau merasa sakit demikianlah ya orang-orang lain ketika dicubit.
Ya, bayangkan saja kalau pembubaran ibadah ini dilakukan di masjid, dilakukan di musola-musola, dilakukan di tempat-tempat ibadah orang-orang Kristen. Bayangkan teman-teman sekalian, apa yang akan terjadi di situ. Jadi kita bersyukur ya dengan adanya ajaran para pendeta kepada kekristenan untuk terus sabar, untuk terus mengutamakan kedamaian ya, dan tetap berdarah dingin dalam menghadapi persoalan-persoalan pembubaran ibadah ini. Tapi coba jika tidak, pastinya akan terjadi perkelahian, bunuh-bunuhan, dan lain sebagainya bisa terjadi. Nah, kemudian tadi simak juga apa yang disampaikan oleh Abu Janda. Jelas teman-teman sekalian, bahwa memang untuk rumah doa di rumah-rumah orang Kristen itu tidak ada masalah. Ya, yang menjadi masalah adalah ketika gereja didirikan sembarangan tanpa izin. Tapi kalau rumah pribadi digunakan untuk peribadatan oleh orang Kristen, ya tidak masalah, gitu ya. Jadi ya, memang setan itu tidak pernah senang, setan itu tidak pernah bahagia ketika anak-anak Tuhan itu mendirikan ibadah kepada Tuhan, ya. Jadi Firaun di akhir zaman ini begitu muncul ya. Para kandurun ini Firaun teman-teman sekalian. Seperti Firaun kan melarang bangsa Israel gitu ya. Nanti kena tulah, kena musibah ya, baru mereka pada sadar, baru mereka minta maaf. Ya, jadi teman-teman sekalian tetap semangat, tetap bersukacita, tetap berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetap mempercayakan kepada pihak aparat juga ya. Kita jangan sampai anarkis teman-teman sekalian, tapi kita serahkan kepada aparat. Ya, pastinya dengan viralnya video ini akan dipertimbangkan kembali. Ya, walaupun pendetanya sudah memberikan surat pernyataan ya, karena memang di bawah tekanan ya, diancam dan lain sebagainya, sehingga ya harus memberhentikan ibadah tersebut. Baik teman-teman sekalian, sebarkan video ini supaya video ini cepat diproses ya oleh pihak pemerintah dan juga aparat tentunya. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.